Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 233, Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang ini. Chen Suyun dengan cepat menjelaskan sikapnya. Anda mungkin menunjukkan bahwa Anda tidak menentangnya, tetapi jauh di dalam benak Anda mungkin berpikir sebaliknya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kau ingin menyingkirkannya begitu saja. Chen Suyun mengambil kesempatan itu dan meninggalkan meja. Dia belum menemukan kesempatan yang baik untuk menunjukkan kepada semua orang siapa sebenarnya Mu Qi yang sangat mereka cintai. Dia ingin menunjukkan kepada mereka betapa kurang ajar dan sombongnya Mu Qi. Ayah, Suyun tidak mengatakan apa-apa. Ayah seharusnya bersikap kasar padanya hanya demi Mu Qi. Shen Qinfeng tidak tahan lagi. Dia meletakkan mangkuknya. Ini rumahku. Aku bebas melakukan apapun yang aku mau. Shen Qinfeng merasa tidak berdaya dan meninggalkan meja makan. Ia merasa tidak bisa tinggal di rumah besar ini lagi jika keadaannya tetap seperti sekarang. Ketika Shen Qinfeng masuk ke kamarnya, dia melihat Chen Suyun menyeka air matanya. Ketika dia melihat suaminya, dia mulai menangis histeris. Apa maksud ayahmu? Dia mengizinkan kita kembali, tetapi dia memperlakukan kita seperti ini. Dia pasti ingin memaksa kita pergi agar dia bisa membiarkan Mu Qi kembali. Ayah masih marah. Apakah ayahmu tahu apa yang dilakukan Mu Qi di luar? Chen Suyun bertanya kepada Shen Qinfeng dengan keras. Pelankan suaramu. Apa kau benar-benar ingin diusir dari keluarga Shen untuk selamanya? Chen Suyun berhenti bicara. Dia tidak tahan lagi. Dia ingin Mu Qi mati besok. Dia pikir kakek Shen masih bisa bersikap acuh tak acuh setelah melihat tindakan tidak bermoral Mu Qi. Jadi dia akan menahannya satu malam lagi. Mu Qi telah menunggu Chen Suyun untuk bergerak. Namun kali ini, Chen Suyun sangat sabar. Hal ini membuat Mu Qi hampir kehilangan kesabarannya. Seng Xiao merasakan kegelisahan Mu Qi dan menepuknya dengan nada main-main. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Mu Qi mengusap pantatnya dan menatap Seng Xiao dengan jengkel. Xiao, kalau ini belum berakhir, aku akan sangat cemas. Peringatan Shen Jianchuan benar. Kakek pasti mulai curiga tentang hubungannya dengan Xiao. Dia hanya enggan untuk menerimanya dan memastikannya. Dia ingin Chen Suyun melompat ke dalam perangkap lebih awal sehingga kakek Shen merasa tenang. Ibu memintaku untuk membawamu ke Seng Mansion suatu hari nanti. Apakah kamu ingin pergi? Seng Xiao tidak menanggapi masalah Chen Suyun dan menjatuhkannya lagi. Bertemu keluarga Seng. Mu Qi melompat dari sofa dan menatap Seng Xiao. Aku belum siap. Aku tidak tahu apapun tentang keluargamu. Dan sepertinya ada banyak anggota keluargamu. Melihatnya gugup, Seng Xiao tertawa. Cepat atau lambat, kamu tetap harus pergi. Dan ibuku tidak akan membiarkanmu bertemu terlalu banyak dari mereka. Dia hanya mencari teman untuk pergi ke resor bersamanya. Karena kamu sangat gugup, aku akan membiarkan Jing Yun menolak undangannya. Apakah dia akan tidak senang dengan hal itu? Bisa dibilang kamu sibuk dengan studimu. Itulah alasan terbaik. Seng Xiao membelai rambutnya untuk menghiburnya. Anaknya selalu gugup setiap kali dia menyebut-nyebut keluarganya. Sepertinya keluarga Seng telah memberinya banyak tekanan. Mereka terdiam cukup lama. Kemudian, Mu Qi mengangkat kepalanya dan menatap Seng Xiao. Aku sangat lemah. Seng Xiao tidak mengatakan apapun. Dia meletakkan tangannya di belakang leher wanita itu dan menariknya ke arahnya lalu menciumnya. Cepat atau lambat, kamu harus bertemu dengan mertuamu. Tapi kemungkinan keluargamu menerimaku hanya 1 dari 100.000. Kata Mu Qi. Kalau begitu, haruskah kita putus saja? Seng Xiao mengernyitkan alisnya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Seng Xiao tidak menggodanya lagi dan memeluknya. Aku tidak butuh izin dari siapapun untuk bersamamu. Mu Qi tersenyum manis setelah mendengar ini. Chen Suyun tidak bisa tidur karena khawatir apakah semuanya akan berjalan lancar keesokan harinya. Baginya dan Shen Ruoyi, ini adalah pertempuran terakhir mereka. Jika Mu Qi tidak mati, maka mereka akan mati. Dia harus memastikan kakek Shen melihatnya bersama pria itu. Chen Suyun memberitahu teman sekelasnya untuk berjaga di luar villa. Ketika pria itu kembali ke villa, dia harus mengirim pesan ke semua keluarga Shen dengan foto sebagai bukti. Dia harus memberitahu keluarga Shen agar bergegas ke villa untuk drama besar. Jika Anda ingin mengetahui jati diri Mu Qi yang sebenarnya, Anda harus pergi ke Villa XX di daerah XX. Drama hebat sedang dimainkan secara langsung. Semua Shen menerima pesan yang sama, termasuk Shen Ruoyi dan Chen Suyun. Ayah, aku baru saja mendapat pesan ini. Huang Yu bergegas ke ruang kerja dan mencari kakek Shen. Kakek, aku juga sudah menerima pesannya. Shen Lin menunjukkan layar ponselnya kepadanya. Wajah kakek Shen menjadi gelap. Dia pikir itu pasti ulah Chen Suyun dan putrinya. Namun, mereka juga menerima pesan itu. Chen Suyun, apakah kau lupa apa yang telah kukatakan padamu? Kau membuat masalah lagi. Ayah, aku juga menerima pesan itu.
Ayah seharusnya tidak menuduhku tanpa bukti. Ayah melakukan hal yang sama kepada kami seperti yang kami lakukan kepada Mukiki hari itu. Aku tidak tahu siapa yang mengirim ini. Chen Suyun membantah. Jika tidak ada yang melakukannya dengan sengaja, bagaimana mungkin orang lain mengetahui semua nomor telepon kita? Bagaimana aku tahu? Aku juga sudah menerima pesannya. Ayah, bagaimana kalau kita ke sana dulu? Huang Yu menghentikan kakek Sen dan Chen Suyun yang sedang berdebat, khawatir kakek Sen akan pingsan lagi. Dan kita akan bisa mengetahui kebenarannya saat kita bertemu langsung dengan Kiki. Kakek Sen mendengus keras. Dalam foto tersebut, Mukiki bersikap sangat mesra dengan pria tersebut. Itu jelas umpan. Itu jelas umpan. Huang Yu, ambil mobilnya. Kita akan pergi dan melihat Kiki. Kakek Sen berkata kepada Huang Yu dan berbalik. Tetapi, jika ini adalah kesalahpahaman lagi, aku akan menyalahkanmu meskipun bukan kamu yang melakukannya. Kakek Sen menunjuk Chen Suyun. Chen Suyun dan Sen Ruei saling pandang. Selama mereka berhasil membawa kakek Sen ke tempat itu, maka rencana mereka akan berhasil. Dia yakin, jika kakek Sen tahu kalau dirinya ditipu oleh Mukiki, dia tidak akan berminat untuk berurusan dengannya. Huang Yu menatap Chen Suyun dengan serius. Itu terlalu jelas. Dia yakin ibu dan anak itu tidak bersalah. Namun, dia percaya pada karakter Mukiki. Dia hanya ingin melihat mereka berdua diusir dari keluarga Sen untuk selamanya. Jadi, semua orang berangkat ke villa dengan pikiran yang berbeda-beda. Dan dalam perjalanan ke villa, Sen Ruei dan Chen Suyun saling bertukar pandang. Nanti, mereka akan tampil hebat. Mereka harus memastikan bahwa Mukiki tidak punya kesempatan untuk bangkit kembali.